Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, yaitu di Mat Edu Study, yang memiliki deskripsi seperti yang tertulis di sana, serta asa di tengah kulon kuliah online dari pengajar yang selalu belajar. Tereng. Oke, hari ini kita akan lanjut untuk mempelajari terkait dengan, bukan mempelajari sih, hari ini kita lebih ke solving problem atau menyelesaikan masalah. Jadi di sini akan saya sajikan beberapa permasalahan terkait dengan materi kalkulus 2 atau nanti yang terkait dengan integral. Oke? Kita mulai. Jangan lupa untuk di-like, comment, and subscribe channel YouTube saya, karena nanti dengan dengan kalian sering like, kemudian dengan kalian sering memberikan komentar kepada saya dan juga memberikan klik pada subscribe atau tombol subscribe yang ada, nanti bisa mengembangkan channel ini dan nanti insya Allah bisa berkembang dan bisa memberikan nama yang baik untuk matematika UNES. Oke? Lanjut. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan mengkaji terkait dengan kalkulus integral. Jadi nanti ada beberapa permasalahan yang nanti akan saya sampaikan terkait dengan kalkulus integral atau kalkulus 2, atau terkait dengan integral dan juga beberapa aplikasi dari integral itu sendiri. Oke. Yang menjadi headline dalam penyelesaian masalah yang saya maksud adalah nanti kalian harus menuliskan apa saja yang diketahui, kemudian apa saja yang ditanya. Karena dengan kalian menuliskan apa yang diketahui dan juga apa yang ditanya, nanti kalian itu bisa setidaknya mengetahui apa permasalahan yang kalian hadapi, kemudian apa saja yang ditanyakan atau goal dari masalah yang kalian hadapi. Kemudian setelah itu kalian selesaikan dengan dengan formula atau dengan penyelesaian yang tepat. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah kalian membuat simpulan, karena dari suatu masalah itu yang paling terpenting itu adalah simpulannya. Oke, kita mulai. Yang pertama terkait dengan anti turunan. Materi anti turunan dulu sudah pernah saya sampaikan di awal. Nanti silahkan cek lagi di channel YouTube saya. Oke. Yang jelas ada satu definisi yang mendasar dari materi anti turunan yang bunyinya adalah fungsi f besar yang memenuhi f aksen x besar itu sama dengan f kecil x pada selang i disebut anti turunan atau fungsi primitif f pada selang i. Jadi kalau misalnya kita punya suatu fungsi, turunan dari fungsi tersebut itu sama dengan fx, maka dia adalah fungsi tersebut adalah fungsi primitif atau anti turunan dari fungsi f. Seperti itu. Oke, ini salah satu contoh penyelesaian masalah yang harus kita lakukan. Kita diminta untuk menunjukkan bahwa fx atau f besar x yang sama dengan x cos 2x itu merupakan anti turunan dari fx sama dengan cos 2x min 2x sin x. Jadi di sini ada f besar x-nya adalah x cos 2x dan f kecil x-nya adalah cos 2x min 2x sin x, dan kalian diminta untuk membuktikan bahwa f besar x itu merupakan anti turunan dari f kecil x. So, bagaimana menyelesaikannya? Silakan simak penyelesaiannya. Ini penyelesaiannya. Kita tulis terlebih dahulu apa yang dipunyai. Jelas yang dipunyai adalah f besar x itu adalah x cos 2x dan f kecil x itu cos 2x min 2x sin x. Kemudian yang ditanyakan atau goal kita adalah kita diminta menunjukkan bahwa f besar x itu merupakan anti turunan dari f kecil x. So, solusi yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan treatment atau kita menurunkan fungsi f besar x, kemudian kita cari hasilnya apa, dan kita tunjukkan bahwa nanti turunannya itu sama dengan f kecil x. Nah, perhatikan layar yang ada di video ini. Jelas d f besar x dx itu adalah dx cos 2x dx. Nah, karena fungsinya itu adalah fungsi perkalian, maka kita gunakan rumus
untuk fx sama dengan U kali V, maka f aksen x sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Di mana U-nya di sini adalah X dan V-nya adalah cos 2X. Sehingga kita peroleh nilainya adalah dx per dx dikalikan dengan cos 2X ditambah X d cos 2X per dx. Turunan dari dx per dx, turunan dari X adalah X atau dx per dx itu adalah 1 maksudnya. Dx per dx nilainya 1, kemudian dikalikan dengan cos 2x, maka nilainya adalah cos 2x. Terus x dikalikan dengan d cos, turunan dari cos 2x itu adalah min sin 2x kali 2. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah cos 2x dikurangi 2x sin 2x. Dan ternyata cos 2x min 2x cos 2x itu adalah fx itu sendiri. Sehingga dapat kita tunjukkan bahwa f besar x yang merupakan dia adalah fungsi x cos 2x itu merupakan antiturunan dari f kecil x, yaitu cos 2x min 2x sin x. Sehingga kita tuliskan simpulannya, oleh karena dfx dx atau turunan dari f besar x itu sama dengan fx, maka f besar x merupakan antiturunan dari f kecil x. Jadi fx yang sama dengan x cos 2x merupakan antiturunan dari fx yang sama dengan cos 2x dikurangi 2x sin x. Oke, kita review lagi terkait dengan materi antiturunan. Yang jelas, kita memiliki satu fungsi, kemudian kita diminta untuk menunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan antiturunan dari fungsi yang lain. Caranya adalah dengan menggunakan, kita menurunkan fungsi pertama, kemudian kita cari turunannya, dan kita kita nanti diminta kita buktikan atau kita tunjukkan bahwa nanti turunan pertamanya itu sama dengan fx yang lain. Seperti itu. Contohnya di sini kita punya f besar x-nya itu adalah x cos 2x dan f kecil x-nya itu adalah cos 2x dikurangi 2x sin x. Dan ternyata terbukti bahwa turunan dari f besar x yaitu x cos 2x itu sama dengan fungsi fx yang sama dengan cos 2x min 2x sin x. Oke? Jika ada yang masih bertanya atau masih kurang paham terkait dengan penjelasannya, nanti silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Atau nanti untuk rombel C, rombel D, atau rombel matematika murni, atau rombel statistika teropon, nanti kalian bisa menanyakan langsung kepada saya melalui WhatsApp atau melalui grup WhatsApp yang kita sudah miliki. Oke? Selanjutnya, kita ke materi yang kedua, yaitu terkait dengan materi integral tak tentu. Nah, ini materinya cukup banyak, jadi mulai dari definisi integral tak tentu, kemudian ada teorema kelineran, ke teorema pengganti, integral parsial, dan juga aplikasinya dari semua itu untuk menyelesaikan masalah di kalkulus integral, atau untuk menyelesaikan masalah integral tak tentu. Nah, ini saya punya salah satu contoh yang menurut saya cukup unik soalnya, silakan diperhatikan. Nah, kita diminta menentukan nilai dari integral sin cos x dx dibagi dengan akar 1 plus sin kuadrat X. Apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pengintegralan ini? Silakan disimak penjelasan berikut. Yang pertama kita tulis terlebih dahulu atau kita misalkan bahwa sin X itu adalah U, sehingga jelas jika U itu diturunkan atau kita cari DU-nya, dia adalah cos X dx. Oke, paham dulu? Jadi yang pertama, kita tulis U itu adalah sin X, sehingga akan kita peroleh nilai DU-nya adalah cos X dx. Dari mana memperoleh nilai DU sama dengan cos X dx? Kita lakukan turunan terhadap fungsi U, di mana fungsi U itu adalah sin X, kemudian kita turunkan sin X itu nilainya adalah cos X, sehingga DU per dx itu sama dengan sin X. Atau bisa kita tulis DU itu adalah sin X dx. Sehingga dari yang pertama tadi, integral sin X cos X dx dibagi dengan akar 1 plus sin kuadrat X itu nanti akan sama dengan integral U du dibagi akar 1 plus U kuadrat. Jadi kita ganti semua atau kita substitusi nilai sin X dengan U dan kita ganti nilai cos X dx dengan du. Sehingga nanti akan kita peroleh hasilnya yang ini. Yaitu integral U du dibagi akar 1 plus U kuadrat.
Nah, setelah ini, kita misalkan lagi bahwa 1 plus U kuadrat itu sama dengan W. Atau kita tulis W itu sama dengan 1 plus U kuadrat. Sehingga turunan dari W atau dW per dx itu nilainya adalah 2U. Atau bisa kita tulis dW itu adalah 2U du. Atau juga bisa kita tulis, karena kita di sini memilikinya adalah UDU. UDU itu sama dengan setengah dari dW. Oke, perhatikan lagi, pahami lagi, coba disimak lagi. Kita tulis bahwa W itu adalah 1 plus U kuadrat. Kemudian kita cari turunan dari W, jelas bahwa dW per dx itu adalah 2U. Atau bisa kita tulis dW itu sama dengan 2U du. Oke, di sini paham dulu ya. Setelah itu, karena di sini yang di formula ini yang kita miliki adalah UDU, sehingga kita cari saja nilai dari UDU yang merupakan dari dW sama dengan 2UDU, itu ternyata nilainya sama dengan UDU yang sama dengan setengah dW. Sehingga nanti akan kita ganti ini dengan W dan kita ganti ini dengan setengah dW. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dari tadi, integral sin x cos x dx per akar 1 plus sin kuadrat x berubah menjadi integral U du dibagi dengan akar 1 plus U kuadrat. Sekarang diubah lagi menjadi integral setengah dW per akar W. Nah, di sini baru kita bisa melakukan proses pengintegralan, di mana nanti kita keluarkan terlebih dahulu dengan menggunakan teorema kelinearan. Kita keluarkan dulu nilai setengah, karena setengah itu adalah suatu konstanta, sehingga nanti dia akan sama dengan setengah integral akar W, kita ganti dengan W pangkat min setengah, sehingga nanti hasilnya adalah setengah integral W pangkat setengah dW. Nah, berapakah nilai dari integral W pangkat min setengah dW? Nilainya adalah akar W plus C. Bagaimana memperolehnya? Silakan kalian diskusikan, silakan kalian cermati terlebih dahulu, karena di sini saya tidak akan menuliskan secara detail terkait dengan penyelesaian masalahnya, biar kalian juga bisa belajar di rumah. Oke? Kita lanjut. Tadi setengah integral W pangkat min setengah dW itu sama dengan akar W plus C. Nah, kita kembalikan lagi. W itu apa? W itu adalah 1 plus U kuadrat. Sehingga nanti hasilnya adalah akar dari 1 plus U kuadrat plus C. Kita kembalikan lagi. U itu adalah sin X. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah akar dari 1 plus sin kuadrat X plus C. Sehingga, atau jadi, integral dari sin X cos X dx per akar 1 plus sin kuadrat X itu sama dengan akar 1 plus sin kuadrat X plus C. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Tadi kita sudah membahas terkait dengan contoh soal atau masalah yang ada di anti turunan, dan juga mengaplikasikan teorema kelinearan, teorema pengganti, dan integral parsial dari materi integral tertentu, sehingga nanti kita selesaikan tadi soal yang ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan langsung di kolom komentar ini. Kalian bisa cek juga di buku Parsel, ada beberapa latihan soal, atau di buku-buku yang lain. Yang jelas, walaupun di sini kita kuliah online, walaupun kita di sini tetap tidak bisa bertatap muka, tapi tetap saya usahakan kalian untuk bisa melaksanakan kuliah, merasakan di mana Bapak Ibu dosen itu tetap mengajar kalian walaupun melalui online. Seperti itu ya. Silakan dibuka buku parselnya, sudah ada di Elena, sudah saya share sebelumnya. Nanti silakan kalian kerjakan beberapa latihan soal, karena mungkin nanti untuk UTS 1 akan saya menunjukkan soal-soalnya dari buku parsel. Seperti itu. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, seperti yang saya sampaikan tadi, silakan tanyakan langsung kepada saya melalui WhatsApp, atau nanti kalian bisa DM saya melalui @adisatra_s149, atau kalian bisa menanyakan langsung melalui kolom komentar yang sudah ada di channel YouTube ini.